Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini materi yang akan saya sampaikan kepada kalian mengenai teks anekdot. Yang kita akan bahas mengenai teks anekdot itu yang pertama adalah definisi, fungsi, dan tujuan, ciri, serta jenis anekdot. Yang kedua adalah makna tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga adalah konstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang keempat adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang kelima adalah penyusunan dan penceritaan teks anekdot. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai definisi, fungsi, dan tujuan teks anekdot. Yang kedua itu ada ciri-ciri teks anekdot. Dan yang ketiga itu ada jenis teks anekdot. Definisi anekdot. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Intinya adalah anekdot itu adalah sebuah cerita lucu yang di dalamnya itu biasanya berisi pesan. Tokoh-tokoh di dalamnya biasanya menggunakan tokoh orang-orang terkenal. Selanjutnya, fungsi dan tujuan anekdot. Fungsi sosial teks anekdot yaitu menceritakan kembali peristiwa pada masa lalu agar tercipta hiburan pembelajaran dari pengalaman pada masa lalu bagi pembaca atau pendengarnya, dan menyampaikan kritik. Tujuan teks anekdot untuk menceritakan berbagai jenis reaksi emosional dalam sebuah cerita. Jadi, fungsi dari teks anekdot pada intinya adalah memberikan pembelajaran mengenai cerita pada masa lalu, dan tujuannya adalah memberikan emosional kepada para pembacanya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai ciri-ciri anekdot. Yang pertama adalah menceritakan orang penting. Jadi di dalam anekdot itu biasanya tokoh-tokohnya adalah orang-orang yang penting. Kedua itu ciri-cirinya adalah menyindir. Jadi di dalam anekdot itu biasanya lucu tetapi ada pesan menyindir. Ketiga itu menggelitik. Menggelitik itu lucu. Keempat itu mengandung humor. Lalu memiliki tujuan tertentu. Tujuannya itu biasanya untuk mengkritik golongan atas. Terus selanjutnya adalah kisah menyerupai dongeng. Bisa saja anekdot tersebut itu ada berkisah mengenai fabel atau ada berkisah mengenai dongeng. Selanjutnya adalah cerita terhubung umum dan realistis. Seperti itu. Jenis-jenis anekdot. Ada 3 jenis anekdot. Yang pertama adalah anekdot berdasarkan peristiwa. Yang kedua adalah anekdot berdasarkan tokoh. Dan yang ketiga adalah anekdot berdasarkan tujuan. Kalau anekdot berdasarkan sifat peristiwanya itu, ceritanya itu lebih berfokus kepada peristiwa yang ada di dalamnya. Kalau anekdot yang berdasarkan tokoh itu biasanya menonjolkan seorang tokoh yang terkenal. Tetapi kalau anekdot berdasarkan tujuan itu biasanya ada pesan sindiran yang ada di dalam anekdot tersebut. Makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama adalah mendata pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Yang kedua adalah mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Bagaimana cara menemukan pokok-pokok isi teks anekdot? Yang pertama adalah membaca teks anekdot dengan seksama. Kedua adalah mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Ketiga adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Seperti itu. Pertama adalah membaca ya, membaca dulu jelas. Ketika kita akan mengetahui suatu teks, kita wajib dulu membacanya. Yang kedua adalah pilih hal-hal penting atau yang menonjol dalam teks tersebut. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot tersebut. Cara mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot.
Yang pertama adalah membaca teks anekdot dengan seksama. Yang kedua adalah menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dalam menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Yang ketiga adalah menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Mengidentifikasi makna, itu artinya adalah bagaimana sih kita mengetahui makna yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Yang pertama itu adalah jelas sekali membaca teks anekdot. Yang kedua adalah menganalisis pesan, kritik, atau nasihat. Jadi kita harus tahu apa saja pesan yang ada di dalam teks tersebut dan berisi apa, ataukah kritikan atau nasihat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritikan, atau nasihat dari cerita. Ketika kita sudah tahu di dalam teks anekdot itu berupa pesan, kritikan, atau nasihat, kita bisa menyimpulkan pesan apa yang tersirat, makna apa yang tersirat, dan kritikan aja yang tersirat. Oke, langkah-langkah menentukan makna tersirat anekdot. Yang pertama adalah membaca secara keseluruhan teks anekdot. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Yang keempat adalah menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari teks anekdot tersebut. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks anekdot berupa abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah gambaran secara umum cerita itu akan menjelaskan tentang apa. Seperti itu. Jadi, abstraksi itu selalu berada di awal teks anekdot. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya teks itu berupa dialog, biasanya abstraksi itu ada di bagian narasi, seperti itu. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah pendahuluan, awal cerita itu dimulai. Ketiga adalah krisis. Krisis merupakan inti dari cerita, konflik puncak ceritanya itu apa. Keempat adalah reaksi. Reaksi ketika sudah terjadi krisis, itu akan menimbulkan reaksi yang ditimbulkan dari krisis tersebut. Jadi kalau sudah puncak masalah, sudah turun lagi, itu berarti masuk ke reaksi. Terakhir, koda. Itu isinya adalah kesimpulan. Atau biasanya di situ dijelaskan nasihat atau isi dari teks tersebut berisi tentang apa, seperti itu. Jadi yang namanya struktur itu harus selalu urut. Ada yang pertama itu harus ada abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga itu krisis, yang keempat itu reaksi, dan yang kelima itu koda. Urutannya itu harus seperti itu, tidak boleh dibolak-balik ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat yang berupa pertanyaan yang tidak perlu dijawab, seperti itu. Contohnya, misalnya, Ani, siapa nama kamu? Itu kan tidak perlu dijawab. Dia sudah tahu namanya Ani, tapi masih bertanya lagi siapa nama kamu. Itu adalah kalimat retoris. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu atau kata penghubung yang menjelaskan tentang waktu. Contohnya, kemudian, beberapa hari kemudian, kemarin, 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, lusa, pekan depan, seperti itu. Yang kata hubung yang menghubungkan waktu itu merupakan konjungsi waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya tahu ya kan, yang ada tanda tanyanya. Berbeda dengan kalimat retoris. Kalau retoris itu adalah berupa pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tetapi kalau kalimat tanya itu ya kalimat tanya pada umumnya, seperti itu. Yang keempat, menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat perintah ya. Jadi memerintahkan sesuatu. Kalau yang terakhir itu menggunakan kalimat seru. Kalimat seru itu yang ada tanda serunya. Kalimat seru itu belum tentu juga memerintahkan ya, menegaskan juga bisa.
Berbeda dengan imperatif. Kalau imperatif itu memerintahkan, tapi kalau kalimat seru itu belum tentu memerintahkan, bisa saja menjelaskan atau menegaskan. Penyusunan dan penceritaan teks anekdot. Menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Yang kedua, menyusun teks anekdot dan menceritakan anekdot secara lisan. Langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. Yang pertama, jelas saja membaca isi anekdot dengan seksama. Yang kedua, memahami jalannya cerita. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Dan yang keempat, menceritakan kembali pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Beberapa dengan tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Langkah-langkah menyusun anekdot. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin dibuat. Yang ketiga, menentukan suatu yang ingin dikritik. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang dikritik. Yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor di dalamnya. Aspek yang diperhatikan dalam menceritakan anekdot. Yang pertama adalah sikap badan. Ya, sikap badan kita harus tegas ketika kita menceritakan di depan umum. Yang kedua adalah suara. Suara jelas itu harus keras. Dan yang ketiga adalah kewajaran sikap. Jadi, kewajaran sikap itu adalah wajarlah kita ketika menceritakan sesuatu itu sesuai dengan temanya, gerak-geriknya, sikap kita harus sesuai dengan tema, seperti itu. Tidak usah yang terlalu berlebihan juga, tapi juga harus sesuai dengan tema, seperti itu. Ya, baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti saya bisa jelaskan lagi di Google Classroom atau melalui via WhatsApp seperti itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.